Hai semuanya, materi hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Jadi, let's go, kita pelajari sama-sama. Proses dari pencernaan manusia, adapun urutannya. Pertama, dari mulut, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Ini adalah proses sederhana dari pencernaan pada manusia. Kita telah satu-satu yuk, biar lebih tahu bagaimana sih proses pencernaan pada manusia. Let's go! Oke, di dalam mulut kita ada beberapa gigi nih, ada 3 macam gigi. Yang pertama ada gigi taring, ya, ada di bagian 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang di bawah. Ya, yang fungsinya gigi taring ini untuk mengoyak makanan. Kemudian ada gigi seri, itu fungsinya untuk memotong makanan, itu ada di depan. Dan yang terakhir adalah gigi geraham, yang fungsinya untuk menghaluskan makanan. Nih, yang biasanya ke dokter gigi karena giginya bolong, ini pasti gara-gara gigi gerahamnya. Ya, let's go, lanjut. Kedua ada esofagus atau kerongkongan. Yang dimana esofagus atau kerongkongan ini fungsinya adalah sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Ya, jadi seperti ini kerongkongan kita. Ya, di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, ya, gerakan mendorong makanan menuju lambung. Jadi setelah kita makanan sudah dikunyah di mulut, kemudian ditelan lewat sini. Oke. Nah, yang buletan ini namanya bolus. Lanjut. Ketiga ada namanya lambung. Ya, lambung itu adalah tempat berdiamnya sementara makanan, ya, yang dari mulut tadi ke kerongkongan. Ya, yang di sini itu mengalami 2 macam mekanisme pencernaan, ya, atau mengalami proses pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Untuk yang pencernaan mekanis itu dibantu oleh otot lambung, sedangkan untuk pencernaan kimiawi dibantu dengan beberapa enzim pepsin dan asam lambung. Nih, yang suka emah nih. Nih permasalahan ada di lambung sini. Oke, enzim pepsin berfungsi sebagai memecah protein menjadi pepton. Sedangkan asam lambung berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Ya, jadi terjadi pembusukan gitu di dalam lambung. Nih, yang membantu dalam proses kimiawi. Lanjut. Nah, ini dinamakan usus halus. Ya, usus halus itu tempat terjadinya proses kimiawi dan penyerapan makanan. Oke, di usus halus terdapat enzim yang dihasilkan pankreas dan dinding usus. Ada beberapa pencernaan kimiawi, ada amilase, lipase, maltase, dan cairan empedu. Amilase itu menguraikan zat tepung menjadi glukosa atau gula. Oke, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maltesa mengubah maltose menjadi galaktosa. Cairan empedu dihasilkan dari hati, disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan pada lemak. Oke, nah ini bentuk dari usus halus. Ini usus buntu namanya. Ini namanya usus besar. Ini namanya usus 12 jari. Ya, ini anus. Let's go. Usus besar atau kolon itu sisa pencernaan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli atau lebih dikenal dengan E. coli, ya, yang dimana terjadinya penyerapan air dan sisa makanan. Yang di sini. Nih, di usus besar ini. Sorry, ini anus. Usus besar ini maksudnya ya. Let's go. Ada rektum dan anus.
Ya, rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotorannya disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Ya, kalau misalnya habis makan atau bangun tidur, biasanya aduh mules, pengen ke kamar kecil. Nah, itu berarti rektumnya sudah tidak mampu lagi menahan kotoran dalam tubuh. Jadi harus dikeluarkan melalui anus. Ya, kalau di manusia namanya anus, kalau misalnya di hewan, di beberapa hewan namanya kloaka. Oke. Nah, ada beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia. Ini yang tadi nih kita bahas tentang sakit MAH, itu yang ada di lambung. Ya, meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Ya, sebagian besar orang yang mengalami penyakit ini, ya, penyakit lambung ini cukup sangat banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Oke, bisa karena kebanyakan makan ataupun juga kekurangan makanan. Kemudian ada sembelit, ya, sulit buang air besar disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses menjadi keras. Oke, jadi kalau misalnya udah merasa sakit perut, pingin ke kamar kecil, langsung aja ya, jangan ditahan-tahan. Kemudian ada diare. Gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, itu tadi ada beberapa macam ya, hanya beberapa saja dari permasalahan perut lainnya atau pencernaan lainnya. Kemudian, bagaimana sih cara kita memelihara organ-organ pencernaan? Ya, yang pertama, makan secara teratur dan minum air putih paling sedikit 8 gelas sehari. Air putih, air bening, ya, bukan air yang berasa. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, kemudian hindari jajanan sembarangan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah karbohidrat, protein, ya, entah itu protein hewani maupun nabati. Terus lemak, ya, sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh bila tidak menerima asupan karbohidrat. Pelarut vitamin A, D, E, dan K serta melindungi organ tubuh. Jadi penting ya adanya lemak dalam tubuh kita. Kemudian vitamin. Nih, vitamin tubuh membutuhkan vitamin A yang baik untuk mata, B untuk saluran darah, kemudian juga bagus untuk ketahanan tubuh. Kemudian C, ya, vitamin C. Kemudian D, E, dan K yang banyak terkandung pada sayuran dan buah-buahan. Untuk vitamin B ini lebih banyak memakan sayuran. Jadi kalau kalian alergi sayur, mungkin bisa dicoba sedikit demi sedikit makan sayur. Yang nggak suka sayur ini pasti banyak banget nih orang yang nggak suka sayur. Yang nggak suka sayur, ayo mencoba kita makan sayur sama-sama agar kita tetap sehat. Lanjut. Mineral ya yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Air untuk pelarut makanan. Terus kalsium dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Ini bisa ada di dalam susu. Ya, entah itu susu hewani maupun susu nabati. Bisa nih, ya. Jadi jangan lupa minum susu. Berapapun usia kalian sangat membutuhkan susu untuk tubuh dan tulang yang kuat. Zat besi untuk pembentukan hemoglobin, ya. Zat besi itu banyak ada di daging-daging dan sayur-sayuran. Daging merah, ya. Kemudian yodium, ya. Kekurangan zat yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau kekerdilan. Ya, yodium itu bisa kita dapat di garam.
Oke, tapi kalau kebanyakan garam juga tidak baik karena akan menyebabkan penyakit darah tinggi. Oke, jadi makan secukupnya saja. Jangan berlebihan, oke? Nah, ini nih yang terakhir, ada pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu memperhatikan 4 hal. Yang pertama, variasi makanan. Kedua, pentingnya pola hidup yang bersih. Yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Serta yang keempat, memantau berat badan ideal ya. Untuk berat badan ideal ini, kalian bisa hitung sendiri teman-teman. Tuh dari berat badan dan juga tinggi badan kalian. Ya, jadi jangan sampai obesitas. Oke, nah ini nih, ya ini adalah simbol apa ini namanya? Piramida makanan. Ya, jadi apa sih yang harus kita konsumsi? Apa sih yang harus kita makan? Apa sih yang bisa membuat tubuh kita sehat? Apalagi sekarang kan masa-masa pandemi ya, yang dimana kita sangat membutuhkan makanan yang bergizi dan pastinya lingkungan yang baik. Oke, makanlah 4 sehat 5 sempurna untuk tumbuh kembang dan pertahanan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Oke, materinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan berolahraga secara teratur. Bye-bye, see you in the next video. Bye-bye.